selalu bahas tentang sudut pandang, guys. Oke, agak serius gitu ya. Agak serius gitu di kesannya. tengah dong, Yes. Ini kita mau bahas yang lebih santai, Lebih fun. berbagi pengalaman tentang masa kecil. Ya, betul Yes. sekali. Karena kan biasanya masa kecilnya setiap orang kan pasti beda-beda dan punya cerita uniknya masing-masing. Ada yang lucu, Ada yang lucu, ada yang horor, bandel-bandel. ada yang horor, Iya, ada juga yang horor. ada yang flat. Nah, kita nggak tahu nih hari ini gimana nih. Kita mau ngobrol. Kayaknya ini agak Badung ya. Badung sih. Kayaknya sih. Anak sampai gede masih Badung, guys. Dia. Tuh kan masih Badung masih gede. Oke, hari ini kita panggil Neng dan kos kaki aja. Yeay. Oke, ini kita ini adik kita. Adik gitu. Ya, kenalin guys, nama aku Via. Umur aku 15 tahun. Gak usah so manis. Nggak usah so manis. Iya. Jadi diri sendiri Oh, aja. iya. Umur aku 15 tahun. 15 lah. 25. Oh, 25. Udah tua juga ya Via ya. Mm-mm. Tapi karena Via udah 25 tahun nih, Via mau menceritakan kisah-kisah dari masa kecil dia. Kisah di sekolah. Kita mau bahas kisah masa kecilnya Via atau Via. AKA Neng. Iya, jadi Via ini dipanggilnya biasanya Neng di rumah ya. Mm-mm. Itu berarti dari kecil tuh ya? Iya, panggil aku Nah, Neng. mungkin bisa nggak sih diceritain? Oh iya. Itu kayaknya agak hiperbol. Oh iya. Diceritain asal muasal panggilan Kenapa? Neng itu kenapa tuh? Nah, aku juga nggak tahu tuh, tiba-tiba dipanggil aja. Tadinya tuh kecil aku maunya dipanggilnya Noni. Ikan cakep ya. Terus Enggak, lu lebih cocok Neng Ya sih, mungkin karena aku berasal dari orang Sunda gitu ya, jadi mami manggil anak perempuannya Neng oke. gitu. Ay, kamu mah Neng, dipanggilnya teh Nengnya. Neng gelis. Neng gelis pisan. Gelis pisan. Tapi dibalik Neng gelis ini, Jangan tertipu oleh parasnya ya, betul. guys. Karena masa kecilnya begitu. Rupa. Kok begitu lu? Iya. Berdasarkan data yang kita terima. Jeng. Jeng. Neng, masa kecil kamu tuh bobrok ya, Neng? Enggak sih, masa Bahasa kecil nggak aku- bahasanya lebih baik, Oh gitu, iya, jangan bobrok. masa kecil aku unik. Nggak, maksudnya Unik. maksudnya unik dan dia Badung banget. Badung banget katanya. Nah, Badungnya tuh Iya, kayak gimana? Coba ceritain tuh. Kamu langsung ke Badung dulu ya. Ya, kamu cerita apa dulu terserah Neng buat Neng spesial. Yang dari yang paling kecil dulu deh yang kamu ingat. Jadi aku mau cerita masa kecil aku. Aku itu dulu hampir broken heart. Ini salah bener kan lagi bukannya. di jokes? Kalau apa tuh? Broken home. Oh iya, broken home. Jauh guys. ya, broken home ke broken heart. Broken home. Karena broken home jadi broken Oh heart. iya, ya bisa. Iya, Aku tuh. bener. Bener. Nah, terus Aku hampir broken home. Nah, karena dulu itu papi aku sempat selingkuh. Selingkuhnya itu dengan sebut saja cewek itu Miss X ya. Ih, kok diem sih? ini nggak apa-apa nih, ini atas kesadaran Oh, iya. sendiri ya. Kita bukan kita. Kita nggak maksa ya. Ini Neng Iya. cerita sendiri. Aku Oke. mau cerita. Oke, Aku sharing. terus? Terus udah kayak gitu, si Miss X itu sahabatnya mami aku sendiri gitu. Sudah kayak gitu, jadi hari-hari aku masih kecil aku itu di rumah penuh keributan. Jadi Oke. tiap hari mami papi aku itu ribut. Jadi masalahin si Miss X itu. Oke. Nah, si papi aku bisa kenal Miss X itu karena Miss X itu teman dekatnya si mami. Jadi Oh, oke. karena dia itu punya restoran, terus si mami suka ngajak aku, papi makan bareng. Nah, di situ papi aku kesem-sem sama Miss X itu. Kesem-sem bahasanya tua banget. Oh iya. Terus udah kayak gitu, berapa tahun ya? 10 tahun ya, 10 tahun lebih. Jadi basic ya, papi aku tuh emang dari dulu waktu itu tuh ya emang agak nakal gitu ya. Jadi aku disitain mami aku. Pas mami aku mengandung aku pun, dia pun bawa cewek ke rumah sakit gitu. Jadi pas mami aku melahirkan, terus si papi tuh ngenalin cewek gitu. Oke. Ya pokoknya bisa dibilang ya udah di dalam artinya ya mami aku udah disakitin bertahun-tahun gitu. Terus dan aku kok aku berarti kan ngerasain dari kecilnya, tapi aku ngerasainnya pas yang sama si Miss X ini. Karena tiap hari berantem terus awalnya tuh mami aku tuh nggak percaya kalau papi aku tuh selingkuh gitu. Mana buktinya, padahal kok aku udah lihat sendiri. Terus banyak orang-orang yang kasih tahu ke mami, suaminya tuh ada di restoran ini nih, ada di rumah ini, tapi ada mami aku bukti-buktinya. udah ada bukti-buktinya, tapi mami aku tetap
nggak percaya. Oke. Tapi ya itu tiap hari ya ribut sampai satu waktu mami aku itu akhirnya menyelidiki ke rumahnya si Miss X ini dan bener ada papi aku ada mobilnya. Nah jadi si papi aku juga udah mengalami diusir berkali-kali sama mami. Jadi diusir, terus pulang minta maaf, dimaafin sama mami, terus kayak gitu lagi. Bolak-balik. Iya. Oke. Terus Sorry, ini berarti dari umur kamu kecil tuh umur berapa nih? berapa ya? Aku lupa dari Belum sekolah? Udah Oh, udah dari sekolah. dari SD ke SMP. Oh, Pokoknya udah oke. ngerti deh. Udah mulai ngerti lah ya. Terus udah kayak gitu, yang nanti kalau ribut aku dilempar, udah sana pergi sama papi. Giliran aku ikut pergi papi ditarik. Mami gitu. Enggak. Ah, Oh enggak. enggak, ini kan yang ngusirnya mami. Oh, Dulu, denger dulu. Terus mami bilang, udah sana ikut papi. Ya mau diusir kan. Terus pas aku ikut mau dibawa papi, ya aku ditarik lagi. Jadi ya kayak main bola gitu ya, Oh, lempar-lemparan. ya. Heeh. Nah udah kayak gitu, jadi setiap malam itu, setiap hari itu papi aku tuh punya, bukan komunitas sih, punya grup nyanyi gitu ya. Alasannya setiap hari Jumat nyanyi. Nah mami aku tuh orangnya tuh curigaan gitu. Jadi setiap papi aku pergi, terus perasaan dia nggak enak, ditelepon nggak diangkat gitu. Nah akhirnya kita tuh nyelidikin ke tempat nyanyinya ini. Pas diselidikin papinya nggak ada. Oke. Nah, di situ Ke gap. di situ ya mulai tuh naik tuh, dicari kemana-mana nggak nemu. Nah pas malamnya pulang, papi aku tuh dulu suka pulang malam di atas jam 12. Aku selalu ingetin, aku tuh dulu tuh jadi polisinya dia. Jadi setiap jam berapa belum itu aku telepon, alasannya iya bentar lagi tapi nggak Berarti kamu pulang-pulang. udah agak gedean ya bisa telepon papi ya? Iya udah gedean ya jadi polisinya si papi kan. Udah kayak gitu ya udah pokoknya hari demi hari ya berantem gitu. Terus satu waktu bener-bener diusir dengan jangka waktu yang cukup lama si papi itu. Anak-anak semua dikumpulin, ya bilang keputusan mami itu ya udah pokoknya mami nggak mau sama papi, dalam arti belum cerai sih. Nah Berpisah gitu. tapi aku salut sama mami aku, di antara mereka keributan mereka itu tidak ada celetukan kalau ya udah cerai aja gitu, nggak Oke, ada. oke. Jadi cuman cukup pisah untuk berapa ya, setahun. Rumahnya ya? berarti beda ya pada saat itu ya? Beda, si papi tinggal di rumah si Miss X ini, tapi dekat gitu, nggak deket banget Ya, sih. pokoknya masih dalam satu daerah lah. Jadi setiap hari itu aku disuruh mami untuk ngejailin papi. Jadi kayak spionnya dicopot lah. Jadi aku Oh serius? Oh ya mungkin ini cikal bakalnya dia Badung sampai gede kali ya. Ini latar Bukan, belakang. Latar belakangnya kenapa Oh, ini Via latar belakangnya 10 lembar. ke bawah gitu? Jadi ada pembantu, udah nih kamu kesana ke papi, terus copotin, terus kempesin bannya segala macem. Karena itu neng kelakuannya begitu. Terus suruh minta uang lah segala macem lah gitu. Terus nah pas itu hal yang aku kagetin pas aku main ke Miss X ini, papi aku tuh lagi manjat pohon. Dan selama maksudnya selama hidup sama mami aku, dia tuh nggak pernah mau manjat pohon gitu. Manjat pohon tuh ngambilin buah mangga gitu, jadi bisa di arti kayak pucung gitu kuli. Nah cuman ya kalau mikir, ya kita sempat mikir apa si papi itu diguna-guna ya gitu. Karena kan selama ini kan dia nggak mau, pengennya ya bisa dibilang ya terus dilayanin gitu. Nah dia malah mau manjat pohon gitu. Nah si mami juga di tengah-tengah masalah itu tuh dia dapat omongan dari temennya, lu mau nggak supaya suami lu balik, caranya gini ke dukun lah segala macam. Terus mami cuman bilang, gue nggak mau nggak mau ngikutin itu. Gue yakin ya suatu saat ketika Tuhan bilang si papi pulang ya pulang gitu. Jadi setiap hari itu dia bukan Keyakinannya mami tuh berarti ya? bukan ke dukun, tapi dia tuh nangis gitu. Sampai aku bilang dalam hati, lah si mami yang ngusir terus tapi setiap hari nangis gitu. Jadi kan gue kan anaknya melan gitu ya, jadi kalau mami nangis gue nangis. Jadi setiap sekolah tuh matanya bintitan gitu. Bengkak. Iya bengkak. Ditanya orang kenapa, nggak apa-apa, mungkin kurang tidur gitu. Sampai ada guru yang nanya waktu itu udah pas terakhir beneran papi diusir dengan waktu yang lama tuh. Terus udah kayak gitu, kenapa, singkat cerita kenapa si papi bisa pulang itu, papi itu drop. Jadi sebenarnya si Miss X ini tuh cuman pengen
uangnya si papi. Mungkin oke. dia mikir segala hartanya semua dipegang papi gitu. Nah pas diusir itu si mami segala toko harta tuh nggak dikasih ke papi gitu. Mami juga di satu sisi pintar gitu ya, jadi si papi keluar dari rumah itu bawa mobil sama uang pas-pasan, dan dia nggak dibolehin ke toko, jadi nggak ada pekerjaan kan. Nah mungkin satu sisi si perempuannya ya udah nggak mau juga, akhirnya diusir juga tuh si papi. Dan di situ kondisinya drop tuh, si papi kan diabetesnya tuh 500, hampir 500. Puji Tuhannya untungnya ya dia bener-bener nggak drop. Nah pas terakhir kali tuh ketemu papi itu aku nangis karena badannya bener-bener kurus gitu, kayak nggak keurus gitu. Ya, itu posisinya berarti kamu udah lama nggak lihat papi? Dan setiap pas waktu itu ketemu ya aku nangis karena ya shock gitu kan. Akhirnya si papi tuh tiba-tiba pas kapan gitu ketok rumah gitu. Terus akhirnya waktu itu tuh kebetulan ada koko aku yang pertama apa belum datang gitu, aku lupa. Di situ kita tuh aku sama koko aku yang pertama waktu itu jadi kita kumpul gitu, intinya lu mau nggak terima papi lagi. Kalau di satu sisi kan aku anak cewek gitu ya, aku mikirnya ya udah aku terima, koko aku juga terima. Nah yang kedua ini sebenarnya nggak mau terima si papi. Nah jadi pas ya udah mami kan udah maafin papi tuh. Terus kita juga lihat perkembangan papi ya, emang mungkin nah ini titik baliknya si papi yang bener-bener udah tobat dan gak ulangi lagi gitu. Terus akhirnya perlahan mami kasih kepercayaan lagi untuk pegang toko. Nah dalam waktu seminggu itu tuh koko aku yang nomor kedua itu kan emang agak keras, mungkin emang dibilang sakit ya, aku juga sakit gitu ya bertahun-tahun. Dan Nggak ada karakter kali ya? Nah koko aku mungkin lebih sakitnya ya dia bener-bener tahu si papi tuh selingkuh gitu. Saksi. Saksi. Dan ketika dia ngomong ke mami nggak percaya, padahal kan anaknya sendiri gitu kan. Nah dalam waktu seminggu itu dia nggak mau ngajak ngomong si papi tuh. Marah ya. Pada saat udah balik lagi ke rumah tuh ya? Iya, terus akhirnya diomongin lah sama si mami, maksudnya biar gimana pun ya ini papi gitu, maksudnya ya papi juga mau Kembali. mau kembali dan mau berubah. Nah, akhirnya dari situ ya udah dari situ dia mau nerima lagi, mau ngobrol sama papi lagi gitu. Nah dulu itu aku tuh nggak punya waktu namanya makan keluarga tuh nggak punya, karena papi selalu alasannya papi mau pergi, mau ini mau itu gitu. Dan mungkin yang bikin aku sakit, jadi setiap aku sampai dulu tuh ngomong apa setiap kado terindah gua itu setiap gua ulang tahun tuh mami papi aku ribut gitu, entah yang itu papi pergi dari rumah atau apa, tapi aku sadarin gitu setiap ulang tahun gue tuh mereka tuh ribut gitu, jadi nggak ada kado terindah buat gue gitu ya. Dulu waktu itu aku tuh dulu setiap ulang tahun tuh dirayain di KFC. Nah setiap di KFC itu maksudnya setiap dirayain itu si papi tuh nggak ada. Yang datang cuma nyokap mau koko Itu gitu kan ya. waktu itu sempat mau foto keluarga, tapi sebelumnya itu ribut dulu gitu. Dan si papi itu HP sama dompet itu nggak pernah digeletakin gitu loh. Diumpetin Iya, aja. banyak hal-hal tersembunyi gitu. Ini berarti kan latar belakang nih. Iya. Bab satu gitu maksudnya. Penyebab, Itu sih. pemicu ya. Nah, setiap orang punya latar belakang gitu. Ya, mungkin ada asap kalau nggak ada api. Heeh. Mungkin tadi di part yang disuruh jalin mami itu menurut gua notice itu mungkin cikal bakal lu Bandung kan gua taunya Gue itu anak baik-baik loh guys. nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maksudnya lu kan punya karakter yang usil Via, Jahil gitu. Jahil sampai gede sampai kuliah pun tuh jahil. Iya, tapi gue juga nggak ngerti sih itu kenapa ya. Ya itu tadi latar belakangnya barusan lu ceritain 10 lembar. Oh, itu ya guys. Jangan marah. Nanti dia broken heart. Oh iya, nanti dia bilang gitu. Tapi berarti dari umur-umur begitu Segitu. ya umur-umur Dari umur segitu. Sampai akhirnya kan lo bilang lo hampir broken home gitu dan lo broken heart di situ. Berarti kan ada masa-masa di mana akhirnya lo sadar terus lo pulih gitu maksudnya. Terus Pulih itu maksudnya bisa Lo maafin udah papi bisa, gitu maksudnya ya. dari situ lo langsung bisa sembuh gak? Maksudnya kan lo bilang bokap lo akhirnya balik, itu berarti titiknya di situ. Iya, mungkin karena aku cuek ya. Jadi kalau aku sih ya saat itu juga ya aku bisa maafin si papi gitu. Oh langsung. Nah sempat
jadi kan papi tuh hilang tuh beberapa lama. Nah di sekolah tuh sempet ini ditanyain, ada mungkin temennya mama nanya papinya kemana ya, aku cuma jawab ya papinya lagi pergi gitu. Nah terus dulu itu aku jadi anak titipan guys. Jadi dulu itu si mami kan mondar mandir jaga toko gitu ya, aku kan masih kecil, jadi aku itu dititipin di toko langganannya mami, toko Intan, tahu nggak? Pernah? Wah, di jalan apa itu toko Intan? Fun fact guys, fun fact, mereka satu kampung guys. Nggak tahu, desa sih ya Bu ya. Iya kalau Cirebon. kalau aku di kotanya guys. Intan nggak tahu kan? Iya, yang mana toko Intan? Oh, Gua mana? Pandesan tahu Pandesan? Pandesan tahu. Oh, toko Gue Intan nggak pernah tahu. pergi? Nggak paham yang Oh, mana iya, itu udah. toko Intan. Iya, aku dititipin di situ. Jadi kalau sore itu aku Siapa anaknya dijemput. namanya? Apanya Anaknya nggak ada. Nggak ada, anaknya Oh. gue yang dititipin sama Oh mbak ya, gue di ya situ. udah ya jangan Pas marah. dititipin Bandung nggak? Pernah ada cerita-cerita lucu nggak kayak mbaknya pas udah gede ketemu lu? Kayaknya Nggak ada sih, cuman ya cewek-cewek yang ngerjain abang beca tau gak sih? Iya. mbak-mbaknya Pak, itu kesana, jadi Pak, gitu. bukan aja gitu, gue yang ngajak ngobrol terus mereka gitu. Oh lu bawa yang kecil ya? Mm-mm. Kok udah gede malu Sambil diam, malu-malu lah. Bisa gitu ya? Ini Iya. berubah ya? Mm-mm. Enggak. Enggak, lanjut dan toko Intan tadi. Terus udah kayak gitu, akhirnya kalau setiap sore dijemput tuh. Nah selain itu dulu itu aku les Inggris sama pembantu aku. Nah Kalau mau les Inggris sama bukan, pembantu. maksudnya diantar sama pembantu aku. Oh iya. Nah oke. enaknya itu setiap aku pulang les itu aku selalu dikasih uang 100.000 buat main time zone. Mungkin Udah gede keterusan. enggak, bukan, mungkin mikirnya si mami tuh supaya aku nggak stres kali ya, jadi dibolehin. Kan udah dititipin gitu ya maksudnya mungkin ya. Iya, Iya, terus udah Bawa les sampai gede ya? nggak diantar mami gitu, Oh. daripada di kepikiran gitu ya. Jadinya main. Iya enak deh. Nah pas di situnya gue seneng sih, tapi pas sudah nyampe rumahnya sedih lagi. Oh, jadi ini kita mau bawa ke seneng atau ke sedih ya? Bingung kan lu? Sedih dulu deh ya. Sedih dulu deh. Sedih dulu. Iya. Heeh. Sedih dulu. Coba dia boleh tanya. Nah, tapi kalau ngomongin fun fact kan Fiat nih sampai sekarang demen banget lo main time zone. Iya. Apa Karena mungkin kalau menurut gue ya. Oh karena nggak ada Ah, teman. enggak guys. Itu karena nggak ada teman kata dia. Enggak, mungkin kalau menurut gue karena itu kesenangan dia yang dari kecil dibawa sampai gede. Iya, Iya, mungkin. iya. Menurut dia happy-nya dia itu time zone. Iya benar itu. Nah, itu. Oke. Jadi lo pernah nggak tuh kayak lagi bonyok tuh berantem terus di kamar sendirian nangis gitu? Pernah, bahkan aku waktu itu aku pernah kabur beli pop ice gara-gara mereka berantem. Gue pergi aja ke belakang terus dicari. Di belakang toko Intan bukan? Oh beda. Oh Di iya. belakang iya. rumah gua. Jadi waktu itu si mami papi Di mana sih toko Intan itu? si mami papi tuh berantem tuh. Nah terus tuh pintu rumah tuh lagi kebuka tuh, lagi kebetulan ada tukang bangunan tuh. Kata gue apa gue pergi aja ya, akhirnya gue pergi. Itu Kok lu nggak tahu? nggak ada yang tahu. Itu umur berapa? Nggak ingat. Oh, iya. Pokoknya kayaknya sebelum SMP deh. Masih SD lah ya gitu Iya. ya. Kita bahas SD dulu lah. SD. 5 atau 6-an deh gitu. Tapi kaburnya beli pop. Iya, untung aku bawa duit. Aku mikirnya mau gini, aku mikirnya gimana ya cara gue nyusul koko gue aja yang pertama ke Jakarta, tapi gue nggak punya uang. Oh, Nah, terus SD satu lu udah sisi punya takut. pemikiran merantau ya? Wow. Iya, Itu iya saking bagus. stresnya. Itu dewasa sebelum waktunya ya. Terus akhirnya gue ditemuin sama pembantu gue. Ke Jakarta. Enggak, di tukang pop Oh. ice. Lu bukan kabur dong, lu temenin namanya dianterin sama Mbak. Enggak, dia kan nyari Dia ke pop ice sendiri, begini ya? Ini nih Neng. Dia ke tukang pop ice disusulin sama mbaknya bener nggak? Tapi mbaknya tuh nggak tahu gue di tukang pop ice sih. Oh, kebetulan Jadi ketemu. dia udah keliling gitu nyari. Oh nyari gue. keliling ya. Di satu sisi gue mau pergi jauh-jauh juga takut diculik kan ya. Oh, masih punya rasa takut lah ya. Dia mau ke Iya. Jakarta. Iya kan itu pemikiran gue. Oh tapi kan iya. nggak diketahui. Ya, jangan marah ya terus. Gitu, terus akhirnya suruh pulang, gue bilang nggak mau. Mami papinya ribut. Nah di situ pas udah pulang akhirnya mereka nggak berantem lagi tuh. Mereka nanya kenapa kamu kabur, ya aku bilang ya aku stres karena mami papi ribut terus gitu. Tapi Tapi bisa hebat loh bisa ngomong kayak gitu. iyalah gue mah pinter Ezra. Iya Zara dia mah pinter. Belajar di toko Intan les Inggris. Les Inggrisnya bukan di toko Intan, di tempat les Inggris. IF. Bukan, Nah, pokoknya ada lagi. Ada Primagama. Gak ada lagi di Cirebon Tapi apalagi? gue pernah ke Primagama loh, mungkin mami gara-gara tahu anaknya ada belet-belet gitu kan. Katanya tadi Oh, iya, pinter. benar. Kan semakin bertambahnya umur semakin berkurang. Loh, kok lo kan jadi apa lo? Oke. Oke. Terus ada lagi nggak selain kabur? Apa ya? Waktu itu pas si mami papi, si mami tuh waktu itu tuh pernah berantem terus sempat
nyemprotin baygon gitu. Aku pikir kan mau bunuh diri ya. Nyemprotin, oh mohon maaf nih, nyemprot baygonnya di mana? Di depan wastafel, tapi gue lagi di kamar. Oh banyak cowok itu di wastafel. Tapi si maminya kan kayak muntah-muntah gitu. Gue pikir, apa beneran dia nyemprotin ke mulut dia ya gitu. Tapi gue nggak tahu nyemprotinnya kemana. Terus sultannya nggak Nah, masuk. enggak, gue takut. Terus lu nangis gak? Kan lu melo kata lu. Ya nangis lah, tiap hari dibilang gue nangis. Masa iya mami bapak gue ribut, gue ketawa-ketawa. Lanjut. Air matanya masih ada sampai sekarang. Ya terus Puji Tuhan nggak ada. enggak, gue tuh lagi iya. mencoba nih di otak gue nih ya, gue Iya, lagi lagi mencoba. bayangin ya. Bukan, maksud gue Oh. kan lu udah sebut ada objek, keterangan bukan objek, keterangan tempat yang bernama Toko Intan tadi. Nama apakah Toko Intan ini berdampak dalam kehidupan lu? Gue nunggu itu sebenarnya. Kan lu dititipin nih. Enak sih, gue tuh tipe jadi gini guys, emang gue tuh punya hobi dulu tuh suka jualan gitu. Jadi kalau di toko itu gue bantuin orang-orang yang itu yang nyari Oh, barang. jiwa dagangnya dari Gitu, situ. iya mungkin ya. Oke. Dari kecil gue. Tapi bokap lu kan punya toko Iya, juga kan kenapa lu nggak sebenarnya? dagang di toko lu? Iya. Iya, tapi Kan kan dia gue dititip. Oh, iya. lu tahu nggak? Enggak. Jadi gue tuh sampai umur berapa tuh kayak orang gila tahu. Fun fact ketiga. Maksud gue, jadi karena dulu tuh gue tuh suka jual, jadi suka jualan ngomong sendiri gitu. Gue emang punya hobi gitu, ngerti gak sih, Ci? Tapi konteksnya lu lagi main nggak? Main, iya main. Tapi kan anak kecil lu main ngomong sendiri Iya, emang wajar. gitu. Iya, tapi tuh gue tuh sampai umur berapa gitu, SMP kelas 3 kayak gitu. Oh iya, itu lumayan aneh sih. Iya, tapi setelahnya untungnya nggak gitu. Sampai gue bilang, apa gue gila ya gitu. Tapi enggak kok sampai sekarang. No, orang gila nggak pernah ngaku dirinya gila sih. Iya Oke. gitu ya. Nah itu SD tuh. Nah, Nah kejadian menarik yang mungkin pas udah mulai remaja nih. kan bokap lu udah balik nih gitu, udah Oke. udah lewat nih masa-masa broken home-nya udah lewat. Ada Hmm. kejadian menarik apa nih setelah itu? Oh di SMA kali ya, dia tuh Hai. anaknya tuh jahil guys. Di SMA itu, jadi ya puji Tuhannya sejahil-jahilnya gua nggak pernah dipanggil orang tuanya, tapi hampir dipanggil gitu ya. Lagi nyindir siapa ya? Itulah. Oh iya udah. Saya juga Anda pernah jahil? sih. Atau ke dia Badung, dia Badung. Oh, Bandung? Enggak jahil. Oh, nggak jahil. Ngaco aja waktu SMA. Jadi nakalnya aku tuh iseng guys. Jadi kayak misalnya, enggak sih, ini hampir isengnya aku tuh fatalnya di SMA kelas 3. Jadi kayak kita tuh SMA kelas 3 gue udah di sini. kejar-kejaran sama guru gitu Hah? guys. Iya iya dia emang kayak gitu, dia emang Iya. kayak gitu. Dulu rambutnya kuning, kadang hijau, kadang biru, Jadi seru deh. si guru ini nih takut. Oh waktu itu tuh kita tuh, jadi gurunya suruh duduk, terus kita rame-rame angkat kursi gitu, lalu bisa bayangin gak sih? Jadi Enggak. duduk, diangkat rame-rame, terus gurunya digotong-gotong gitu. Terus dia diem aja gitu pas. Ya justru itu dia lari pas lari Dikejar sama dia ya. kejar, terus tuh tali itunya bukan, maksud gua kaos dalamnya dia sampai ketarik gitu. Cewek. 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 Nanti kalau Terus lu dipanggil nggak itu? nah itu kan rame-rame ya, terus udah kayak gitu ya. Tapi lu biang ya kan pasti. Iya. Nah, Terus akhirnya kalau gurunya mau masuk, lampu digelapin, tuh itu tuh pas masa-masa tryout atau apa, kita di bawah kolong meja kan, jadi pas nengok Bener nggak? kosong tuh, nggak Cerita jadi gua. ngajar deh gitu. Seru Kayak- banget deh. oke ini nggak untuk ditiru Iya, ya. iya, Don't try ini this at sharing school. doang sih. Iya gitu, seru banget deh. Neng kalau pokoknya. zaman sekarang nih sekolahnya dia bisa matiin internet. Sampai biasanya. guru itu nggak mau ngajar. Nah akhirnya udah gitu, akhirnya kepala sekolah masuk tuh, suruh kita sekelas minta maaf. Akhirnya kita mohon-mohon tuh minta maaf ke si guru ini nih, minta maaf nggak gitu lagi gitu. Tapi ya bodo amat ya, orang udah mau, namanya udah mau lulus gitu, udah mau UN. Oh itu tuh habis ujian kan, kita pikirnya ya udah ya, sebadung-badungnya mau dikeluarin juga udah ujian. Udah lulus ini. Udah semuanya beres gitu. Itu satu yang pengen gue tanya sih. Apa? Apa yang di pikiran lu saut itu gitu mas? Ya iseng aja pasti. Iseng aja. aja. Guru gitu loh. Lu gak pernah SMA ya? SMA lu gak seru. Gue SMA gue nakal, tapi maksudnya gue bukan nakal ke guru, gue ke temen gitu. Lu apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian tuh nakalin guru gitu, nggak takut? Betulan enak gurunya itu emang enak dibully. Oh, oke. Oh, ada pikiran kayak gitu ya? Iya, Dia enak dibully. Gak pernah marah gitu. Oh, nggak pernah marah. Nah, Jadi sekolah nggak hukum apa-apa tuh begitu tuh? enggak. Enggak, Itu makanya. pertama cerita Tapi pertama. ke bawah tuh ya sampai lu kuliah ya? Ke bawah gue juga kuliah sempat kena ini
Isengin dosen lagi lo. Iya, suka jahilin. Mungkin dianggap orang-orang gue freak kali ya. Enggak, gue nggak nganggep. Enggak, saya. Makasih ya guys. Itu kenakalan gue pertama. Kedua, gue itu pernah jadi ini guru berbeda ya, ini cowok. Gue itu pernah iseng, jadi tiba-tiba gue masuk ke ruang guru, gue tanya nih meja si bapak ini mana. Akhirnya itu emang guru suka ngejailin gue, makanya gue berani ngejailin gitu. Ah, gue tahu nih guru ya. Cowok. Ah, gue tahu ini guru. Oke, Guru. Cowok tahu lah ya. Paham. Yang suka jahil itu. Betul. Nah, guru ini guys, terus akhirnya Ini gurunya Neng nih, Bang. aku ambil tuh kunci motornya. Aku pikir kan jam pulang mau dikembaliin motornya guys. Kunci motornya ke bawah aku pulang dan dia pulang naik becak. Sampai aku Itu gurunya udah tua loh, guys. Dia tuh udah. udah tua loh. Anaknya aja lebih tua dari kita. Terus akhirnya ya aku shock gitu ya. Pas di mobil, nih boleh pulang lagi nggak? Ke ini mami kan nanya ya. Terus aku kena omel mami, kamu sih keterlaluan candanya. Terus akhirnya ke sekolah tuh dianterin si mami, Pak Satpam, si bapak ini udah pulang belum? Udah, barusan naik beca. Astaga, kan ngerasa bersalah ya. Terus akhirnya udah kayak gitu, Mimi. Akhirnya gue minta sama si mami antarin ke rumah bapak itu. Ya akhirnya gue minta maaf. Bapaknya nggak marah loh. Gue kebayang sih bebannya jadi nyokapnya Vio waktu itu. Capek gitu kan. Capek gitu, kayak anak gue bandel banget gitu. Tapi mami gue kalau nggak ada gue di rumah sepi tahu. Iya, karena lu yang Yang gak ada yang Nggak ada rusuh, yang masa rusuh. lagi yang mau ngumpetin kunci itu. itu kalau di sekolah ya, kalau di rumah lu begitu juga aslinya. Maksudnya kan itu Gue bandel ja- di lingkungan sekolah. Kalau di rumah gue lebih jahilnya ke mami sih. Cuma kalau mami udah marah ya gue nggak jahilin lagi. Tapi kalau sampai titik ini gue jahilin mami tuh masih. Pertanyaan gue, kenapa lo gak jahil tuh dengan teman sebaya gitu loh? Iya, Kenapa itu lo jahil orang tuh tua. sama orang yang lebih tua gitu? Enak justru itu gue ngatur teman-teman sebaya gue buat jahilin tuh guru. Ketua geng. Bukan gitu. Gue tahu geng-geng lo dari dulu. Itu pasti lo yang ngatur itu. Tapi lo jujur deh, pernah bolos nggak ke mall sebelah? Kan lagi gue gak ngerti. Gue lupa ya, tapi kayaknya enggak soalnya Eh, ada Be. itu Doraemon. Enggak kalau itu nggak pernah. Kalau ke GAE, Karena satpamnya galak waktu itu. Oh. Kalau ke kantin, gue sering. so kalau ke Sering ke kantin, kantin, beli mie lo ya? Iya. Iya, ya udah. Terus, ayo Zara yang beda sekolah. Ngantuk dia, ngantuk. Aku sih ngantuk ya, Zara. Nggak ada yang ngobrol Lu ya. mana banget? Bosannya. Nih. Mereka mau ngobrolin sekolahnya, kan kita gak satu sekolah. Ya nggak apa-apa, lu jangan ngantuk. Excited dong. Iya, jadi terus tuh dihukum apa waktu itu? Pernah gak dihukum di sekolah? Pernah. Di sekolah Nggak ada sih, lagi dari nih. lu. Ini gue dihukumnya tuh gara-gara waktu itu. Ini teman gue yang Rambut berantakan lagi. Dari mana lu? Dihukumnya apa di sekolah? Kayak Ah, udah gak usah sok fokus. gue soalnya kalau gue dulu bukan jadi sih gue nakal, tapi gue sampai diskors gitu dulu. Lu pernah nggak kayak gitu? diskors. Enggak pasti dia. Nggak Kok pernah bisa? ya? Enggak lah sekolah Gue gue. kan dulu mah. Berarti lu kurang bandel. Kalau bandelnya Iya. ekstrim malah nggak diskors. Iya. Itu Lu bandelnya pelajarannya. gimana? Bandel nyontek mah biasa itu. Enggak, Ah. bandelnya lebih dari itu sih. Coba-coba. Apa-apa nih. Jadi gue ini kan masa kecil ya. Enggak apa-apa, sharing Iya, sekali. sharing. Iya dulu zaman bandel jahiliyah lah, SMP lah. Jahilnya gimana? Diajakin cobain ngerokok. Ya, jangan Ada cuma ngomongin bejo. rokok doang, Neng. Tapi kan strict banget sekolah kita yang depannya P itu. Oh lu di situ juga ya? Tapi kan lu Cirebon, Iya, gue tapi di dia Jakarta. Jakarta. Oh bisa masuk lu situ. Kurang ajar. Lulus tes di situ, lulus. Gila cuy, dari SD cuy. Oh, gue mah dari TK. Lu dari mana? Gue dari TK sama. Nah, Oh berarti lu lu berarti langsung nggak TK ya, langsung SD ya? Enggak tega. Enggak gitu, Via. Lu beda sekolah. Lu jangan- Lanjut terus. Terus udah kayak SMA gitu. tuh. Nah ini masih SMA juga, Oke. kalau ini dihukum. Dihukumnya apa nih? Banyakan dihukum deh. Jadi Sekolah ceritanya apa itu, sih? apa tuh namanya tuh, lupa guys. Lu gunting-gunting rok ya? Enggak, bukan. Oh, bukan Eh, gue. Si teman aku itu pernah nyembunyiin pensil guru ini, guru dari yang tadi aku ceritain tuh sama guru ini berbeda Nah, yang mana lagi nih, gue tebak dulu nih. gitu. Nanti kali kita undang ya gurunya Via. Geografi lah, ngajar geografi. Kalau jahat sih. Nah, Terus ini sebenarnya temen gue nih yang ngumpetin
kayak tempat pensil, tapi gue bilang karena gue lagi bosan di kelas, gue bilang lu tuduh gue aja supaya dihukum bareng-bareng. Nangkep gak nangkep? Nangkep. Nangkep, biar akhirnya dia keluarin dari biar kelas. lo dihukum gitu Nah, kan. ini siapa yang kata guru ini siapa yang ngumpetin? Lo abis itu melipir ke tempat paduan suara lo ya? Enggak. Oh, kan itu tempat mabal paling aman. Enggak. Ya terus? Terus udah kayak gitu, tuduh gue, akhirnya kita lari nih. Terus gue tuh punya ide, kayak ngumpet beneran. Lagian yang lain pada ngikutin gue punya ide tuh ngumpet biar gurunya tuh nyariin kita ya kan. Nah jadi tuh Capek kita gak sih jadi gurunya Via? Gue sih capek. udah kayak gitu. Gurunya Via, gurunya gue Gue juga lo. inget banget, gue ngumpet di mobil yang itu loh, mobil jadul ada yang warnanya hijau, lu tau nggak? Tahu? Beneran lu tau nggak? Tahu, tahu. Gue Sungguh. lupa punya siapanya, tapi itu mobil Parkiran sebelum direnov kan? Iya. Iya, gue tahu itu. Iya. Gue nggak tahu itu Nah, mobil siapa tuh, mobil hijau. Ternyata ya guys, si satu guru ini, lu jangan pura-pura nggak tahu. Pura-pura. Gue udah excited, iya gue tau gue diomelin lagi. Lu nggak tahu apa-apa. Lu nggak pernah ke sekolah gue. Udah kayak gitu, kita ngumpet tuh, ternyata satu guru ini nyuruh Jakarta. nyuruh temen aku nyari kita. Nyari kita, terus akhirnya ketemu. Temen aku bilang, Bu ada di sini, disamperin sama satu temen aku diginiin. Maksud lu apa digituin sama ibunya? Saking kesalnya diginiin. Ibunya gituin temen lo. Iya, udah diam, terus akhirnya gurunya ditanya disuruh siapa? Yang lain pada jawab disuruh gue. Iya sih emang bener disuruh gue. Nah terus udah kayak gitu, udah kita nggak boleh masuk selama 3 hari apa 2 hari pelajaran dia, jadi di luar. Ya enak ya kan jajan. Iya ya? sih, enak juga, Ah. menarik. Terus Nah terus ada 2 pilihan tuh hukumannya. Yang pertama Cuma ada pilihan. suruh ya. lari lapangan. aku pernah tuh yang lari lapangan sama dia. Yang kedua dipanggil orang tua. Wah, Nah udah tuh kita mohon-mohon kan gue pengen sampai panggil orang tua sih kalau gue. sampai nunggu tuh di Oh, gue luar. lari sih. Capek gue lari. Rumah orang tua gue jauh. Nah, sampai jadi selama si Enggak, waktu itu masih ada. Masih Kan ini SMA. Iya. Gimana sih kalian? Masih ada. Masih satu. Nah, terus lu akhirnya lu gimana hukumannya? Terus akhirnya endingnya gue milih, yaudah yuk kita lari aja. Akhirnya nggak dipanggil orang tua, kan malu ya dipanggil orang tua. Bisa malu ya Neng, padahal lu kan Iya. udah nakal banget waktu itu. Kayak udah gak kepikiran. Gue takut dimarahin mami gue. Oh. Sebenarnya kenakalan ini mami gue nggak tahu. Ya jadi tahu dong, Oke tante, Tante. gini tante. Nggak apa-apa. Tapi lu masih ada takutnya ya sama mami ya? Iya, kalau dia sih nggak takut. Bukan gitu. Kalau gue Mami mami gue gue nggak galak, keburu guys. nggak ada. Oh, keburu nggak ada yang Iya. Galak. Jadi kan mami gue Sama, galak. sama gue juga galak. Gue pernah dipukulin sampai biru banget gara-gara bohong. Ditanya kamu udah makan belum? Ini SD. Balik lagi nih ke SD. Kamu udah makan belum? Udah Mi, udah. Itu pasti jalan pulang tuh. Si mami tuh pas di sekolah tuh iseng nanya ke penjual makanannya, tante ini si Via udah makan belum? Kamu bohong ya sama mami. Terus gue dicubitin di motor. Kan dipikir kan nyampe rumah udah kelar ya penyiksaannya ya. Ngambil ini apa sih, Sapu. ikat Oh, pinggang, iya, sapu lidi. Tapi gue lebih suka dimarahin mami gue daripada bapak Kenapa? gue. Bedanya apa? Kalau si papi tuh ngemarahinnya tuh kata-katanya tuh nyesek tuh. Oh, iya. Dia nggak main tangan tapi dia Ngata-ngatain gitu, verbal gitu. iya nggak kata-kata kasar sih, tapi tuh Menohok. Menohok lah. Iya, Nih gue pengen ngomong nih, mumpung ada medianya nih, mewakili Via buat semua guru-guru Via zaman SMP, SMA. Kami minta maaf. Makanya minta maaf mewakili Via. Sebesar-besarnya. Udah mungkin udah pernah gondok, capek hati gitu ngadepin Via. gue Maaf ya Pak Bu ya. tahu geografi. Nilai lu bagus gak sih dulu sekolah? Ini gue boleh sebut nama ibunya nggak sih sekalian? Nih, Maaf ya Bu Yasinta. Maaf Bu Yasinta. Maafin adik kami ya Bu. Mohon maaf banget tapi Bu. lu jangan salah. Gue dari situ pas nyontek kan takut tuh ya, udah ketahuan dimarahin nyontek. Nah udahnya gue belajar rajin. Oh bagus, betul tobat. Gue suruh baca peta nggak tahu. Nah ibu ini juga jahil. Gue suruh Belajar baca. sama Emang Dora. iya ya, emang kalau nggak bisa disengajain sama dia. Suruh baca peta nunjuk Indonesia, gue nggak bisa. Iya. Lo masa pertanyaannya Nggak tahu. apa? Pokoknya tuh suruh baca peta gitu deh Ci. Gue nggak ngerti pokoknya. Peta buta? Diketawain sekelas. Peta buta berarti. Gimana gue nggak makin mau jahil Iya, iya. guru. Oke. Oh, dia semakin Semakin di ini, dia iya. semakin tertantang lagi Tertantang. dia. Gampang panas, gampang panas. Oh iya benar. Ada sampai ini yang Nah, gue iya, ingat iya. sampai sekarang. Jadi gue itu SMA tuh temennya dikit. Ya iyalah. Nah gue
deket tuh cowok. Nah cowok ini pernah dipanggil ke BP. Nah si cowok ini nih bermasalah sama ada teman aku cowok satu lagi. Nah gara-gara cuman cowok yang deket sama kita terus si cowok, aduh gimana ya nyebutnya, A sama B. oh iya, temen gue nya yang temen deket gue nya A, terus temen yang suka jailinnya itu si B. Nah gara-gara gue deket sama si A sama si B punya masalah. Nah ini segerombolan gue tuh kena, akhirnya kita dikucilin sama satu kelas. Jadi ini kayak gimana tuh? Itu gimana? Kalau bagi kelompok lu nggak dapet kelompok gitu. Kenapa lu segeng? Lu bikin aja kelompok baru. enggak, jadi bukan Siapa segeng? Kan dia dikucilinnya bukan lu sendiri kan? Satu teman main lu dikucilin kan? iya, tapi gara-gara teman gue si A itu. Nah si A nya itu emang si B nya tuh jahil, suka ngeledek-ledekin si A. Jadi pas waktu itu tuh kayaknya kelas meeting deh, apa sinciaan gitu. Semua pakai baju merah, kita beda baju putih karena nggak dikasih tahu kalau harus pakai baju merah. Lu orang ada di grup apa gimana dulu? Iya, Ada BBM. nggak ada. Dibilangin kan kita dikucilin. Oh iya, dimasukin ke grup. Ada dikit. Iya, Maaf ya akhirnya teman-temannya Via. akhirnya kumpul-kumpulin 12 nangis-nangisan IPS minta 1. maaf. Iya, benar. 12 IPS 1, mohon maaf ya buat Lihat nanti boleh ya abis ini video ini di-share ke teman-teman zaman SMA buat minta maaf. teman-temannya dia angkatan bawah gua nggak terlalu kenal. Oh iya. Terus akhirnya ya minta maaf tangis-tangisan gitu deh kenang-kenangannya. Oke, sekarang kita tetap sambung nih sama gurunya. Halo Bu Yasinta, lu mikirin lala. Iya. Lu kalau misalnya ketemu nih sama Bu Yasinta atau guru-guru lain yang pernah lu Dia jahilin. pernah video call kan? Iya, pernah video Dia call. mah akrab sampai sekarang. Oh, masih sekarang video call. masih suka lu jahilin nggak kalau ketemu? Enggak sih, gue malu Oh, yang malu sekarang ya? Oh. Terus gue bingung mau jahilin apa. Lu berniat punya planning bakal jahil terus gak sampai lu nanti menikah segala macem? Planning. Enggak sih. Enggak, Ya, planning udah- nggak ada. Udah planning. tobat ya. Udah Enggak, planning nggak ada. Tapi pada saat Ya itu kalau nggak tahu. iseng yang frontal sih yang enggak, tapi ya iseng dikit ya boleh. Boleh. lah. Contoh iseng dikit tuh gimana sih Neng? Coba dong sharing. Iseng dikit tuh apa ya? Ya, Gigit teman gitu sampai biru. Oh iya, gue punya tahu. Tuh, Mm-mm. kan ada lagi. Jadi kita. kuliah itu Oh, kuliah nih. Iya, Iya. boleh nih gigit. Jadi tuh ya kuliah tuh guys gak ada yang mau temenan sama aku. Karena lu aneh kan? Rambut aku pirang. Pirang. Gitu. Ya kadang hijau, dia kadang kuning ya kan? Terus aku tuh orangnya nggak tau malu guys, jadi suka ngajak ngomong orang yang nggak kenal gitu ya, supel ya padahal sih. Itu Ya, supel sih sebenarnya. Cuma mungkin terlalu aktif. ya sebenarnya iya gue dulu pas awal aktif banget sampai ternyata gue baru sadar ada satu temen Cirebon Mm-mm. gue. Oke. Nah, gue baru tahu itu dia sekolah di tetangga. Maksudnya kita tuh tetanggaan kan, kalau kita P, kalau itu S sekolahnya gitu. Gak boleh disebut? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Ada ya satu udah. Cirebon dia nggak mau temenan sama gue karena gue tuh dulu pas awal suka nyontek orangnya kuliah, nyontek pelajaran gitu, minjem dong gitu. Sampai ada temen deket gue sekarang kesel tahu nih tuh siapa nih. awalnya cici-cici galak deh pokoknya. Heeh. Itu gue sampai Nggak boleh sebut nama nih? jangan. Oh iya itu. Aku tahu inisialnya, banget. inisialnya. Nah, sampai gue Tahu gue. gue tuh nggak mikir dia bodoh, jadi gue pikirannya bodoh amat ya, yang penting kan tugas gue kelar, terus ulangan gue nggak nyontek gitu ya. Jadi setiap ujian setiap tugas gue tuh selalu nyontek karena gue itu tipenya pas Takut salah ya? bukan pas dosen nerangin di kuliah gue nggak ngerti apa-apa, jadi gue pas nyampe rumah Kenapa lu bisa nggak ngerti apa-apa pas si dosennya ini jelasin? otaknya nggak nyampe, dia udah ngerti Enggak, lu kebanyakan ngobrol kan? Iya benar. Kalau lu makan diam-diam gitu ya. Iya. Terus ada yang Iya lagi. makan diam-diam, terus ada satu dosen yang galak tuh yang apa-apa keluar. Siapa tuh? Paham. Ajak MO iya MO. Oh iya tahu. Paham. Ya. B. Betul. Nah, gue tuh orangnya suka ngobrol bener guys kalau pelajaran gitu. Waktu itu tuh gue tuh Geng ngobrol duduk di belakang pelan, masih. terus temen gue tuh padahal diem, dia yang disalahin disuruh keluar, padahal kita gue sampai ngomong, padahal kita yang ngobrol ya, kenapa dia suruh keluar, tapi gue ngerasa Terus lu bersalah. nggak ngaku? Nggak ngaku lah, orang udah disuruh keluar. Satu sisi seneng, satu sisi ngerasa bersalah. Kok gue yang Lebih keseneng apa lebih kerasa masih bersalah? ngerasa bersalah. Oh, lebih Tadi ngerasa gue mau minta bersalah. maaf ke orang itu tapi nggak kenal, udahlah. Oh ya. Oke, satu pertanyaan gue nih. Kita nggak minta maaf dulu sama temennya Oh yang iya, keluar. maaf ya buat temannya Via yang udah diusir keluar. Kak, satu pertanyaan gue. Jadi dari sekian banyak naik turunnya masa kecil lu nih, dari lu pengalaman broken home, terus lu jahil-jahil bandel dihukum sana sini atau lu jahilin guru, lu belajar apa sekarang dari masa kecil lu? Yang ngebuat lu sekarang begini. Ini Via yang sekarang Kayak karena- jangan main time zone sih menurut aku.
kalau yang maksudnya yang gua belajar sampai saat ini sih apa sih Inggris memaafkan, forgiveness. Oh ya, Ya, memaafkan. anything Apa itu sih Inggrisnya? memaafkan. Memaafkan. Katanya les Inggris Oh, iya. toko intan lo. Lu bikin malu toko intan. Ya, lu belajar memaafkan berarti dari kisah masa kecil lu ini Iya, ya. gue belajar dari mami gue sih gimana jadi sosok wanita yang yang Tough. gak nyerah, terus yang kuat gitu. Dan ya bisa dibilang mami aku udah disakitin bertahun-tahun dan sampai endingnya dia bisa nerima dan maafin si papi. Masa aku nggak bisa gitu Iya, ya? di satu sisi ya kalau rohaninya gitu ya, maksudnya ya kita juga kan nggak sempurna gitu ya, nggak luput dari dosa. Tuhan aja bisa maafin kita, tapi kenapa kita nggak bisa maafin manusia gitu? Bener nggak? Oke. Kalau dari Jail itu lu belajar apa? Bukan memaafkan ya, belajar minta maaf berarti ya. Oh gini ya, kalau aku sampai sekarang masih belajar sih merubah sudut pandang. Jadi aku karena mungkin terlalu melihat masa dulu papi, jadi aku tuh suka apa ya, insecure bukannya namanya kalau sama cowok tuh. Jadi kalau aku dekat sama cowok itu tuh jadi kayak ada rasa takut cowok itu bener apa enggak ya. Oh, Gitu. Jadi intinya tuh sedikit takut trauma ya? disakitin gitu. Oke. Gitu. Dan Aku ngerti perasaan Ezra nih. ya yang aku ngerubah sudut pandangnya ya, aku tahu setiap cowok itu ya enggak sama, maksudnya enggak sama Seperti apa yang ada di bayangan kamu kan? iya gitu sih. Oh. Itu aku lagi belajar. Iya, tapi pertanyaan Ezra itu tadi, apa yang lo pelajari dari Memaafkan. masa kecil yang Maafkan, nakal? iya. Oh iya, masa kecil nakal itu kan Masa dari kecil broken home. nakal. Yang masa kecil nakal lu belajar apa nih yang udah gede? Oh, ngebuat gue, oh sekarang gue sadar nih begini. Lebih ke malu sih ya gitu. Lu gak tau malu. Bukan, Yang bener. ya setiap Iya. orang kan punya masanya gitu Iya, ya. iya, Kan iya, dulu bener, mungkin bener. bandel, sekarang ya malu. Aduh, ya, Eva. maksudnya ya masa dulu itu kalau gue lakuin sekarang ya nggak pantas aja gitu. Oh iya, udah semakin Kayak dewasa kok lah waktu ya. kecil gitu ya, gitu ya, lebih Iya, ke situ. udah ya. puas guys. Udah puas ya. Ada masanya sebenarnya, bandel tuh ada masanya. Ya iseng dikit-dikit pun nggak apa-apa lah ya. Iya, iya. Ya, sekarang mah tinggal serpihan-serpihan dikit aja. Iya, nggak apa-apa. Oke, itu Wanita di mana sih? Ntar abis ini deh. ya oke. Itu dari cerita masa kecil Via ya. Mm. Ini segmen pertama kita. Waduh. Menarik banget ya. Ada dark side-nya Via yang kita baru dengar hari ini sih. Kalau gue baru dengar Iya, gue juga baru denger. Apalagi soal toko intan yang gue nggak tahu di mana Padahal kampusnya itu. waktu itu Via ngomong sama gue, aduh takut gue nggak bisa ngomong, Ternyata lancar. Iya Lancar guys, ya. karena gue dari kecil nggak dilatih ngomong di depan. Nah, kita latih lo di sini. Iya, berarti. kita latih. Oh, Ya udah. Oke, thank you Via udah mau sharing tentang masa kecilnya di sini ya. Jangan kapok-kapok ya. Tapi kalau Jail harus kapok. iya. Iya. Jangan lupa kalau bisa minta maaf. Ah. Iya. Oke, see you on next video guys. Jangan lupa like, comment, Subscribe and share. Yes. Via, penutup.